sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang apa, Bu? Yang tidak disiram. Bila samarin, tanpa buah. Emang ada pohon tanpa buah? Ada, banyak ya. Salah satunya bambu. Tapi bambu walaupun bermanfaat untuk pembangunan, tidak sebagaimana manfaatnya pohon kelapa. Betul ya? Karena identik dengan pohon itu adalah buahnya. Kelapa dari mulai akar, batang, kemudian daun, kemudian pelipis daunnya, kemudian serat daunnya, kemudian luar batoknya sendiri, bahkan kelapa, bahkan airnya, subhanallah, semuanya bermanfaat bagi manusia. Alhamdulillah. Inilah ibarat yang ada apa ini? Inilah ibarat yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa kita selaku umatnya hendaknya menjadi pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah selain bermanfaat di saat berbuah itu sendiri, pada sisi lain itu pohon menumbuhkan tunasnya dengan melalui tunas atau melalui biji atau melalui stek dan lain sebagainya. Maka dalam artian setiap kaum muslimin hendaklah mengamalkan ilmunya, dan ilmu itu jangan dinikmati sendiri, karena kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa-apa yang datang dariku, kata Kangjeng Nabi, walaupun sedikit. Sedikit itu bagaimana? Subhanallah, katakanlah kita bisa bacaan salat, ya amalkan saja amalan bacaan salat. Apalnya cuma Al-Fatihah saja, amalkan saja Al-Fatihah. Atau bahkan kita hanya bisa huruf hijaiyah, amalkan saja huruf hijaiyah. Karena semakin lama, semakin banyak, semakin jauh kita memberikan kemanfaatan kepada umat, maka semakin berkesinambungan umat Rasulullah SAW. Bayangkan Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan ilmu dan amal kepada siapa? Kepada para sahabat, ya. Para sahabat menyampaikan kepada para siapa? Para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada siapa? Para tabi'ut tabi'in. Ya, ulama juga ya. Tapi disebutnya kurun tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu adalah orang yang mengikuti kepada para tabi'in. Kemudian para ulama khalafin, karena para ulama salafin itu ada dari tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, maka disampaikan kepada para ulama khalafin. Para ulama khalafin itu para ulama kontemporer, sampailah kepada kita saat ini. Subhanallah, kalau seandainya tidak ada sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak ada kesadaran dari para ulama untuk menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan setiap umat berkewajiban untuk menyampaikan, kira-kira kita bisa mengetahui ilmu dan amal tidak hari ini? Tidak ya, kenapa? Karena dikekeuweuk teh ku sorangan gitu ilmu tanya. Dinikmati hanya sendiri, tapi tidak dinikmati oleh orang lain. Manfaat mana orang yang banyak ilmunya, tapi hanya untuk dinikmati oleh sendiri? Tapi ibarat kata saya hanya bisa Iqra 1, tapi saya alhamdulillah sekarang dari mulai maghrib sampai isya, bahkan sampai pukul 8 ada anak-anak yang ngaji TPA ke kami gitu ya. Nah, ulama yang banyak ilmunya dibandingkan dengan saya yang hanya Iqra 1, manfaat mana? Iqra 1 ya, walaupun subhanallah bapak-bapak ibu hadirin jamaah sekalian, bukan lagi Iqra 1 ya. Kalau seandainya ada Iqra 6, ada Iqra 16, ada Iqra 16 itu ya. Karena saking lancarnya bapak dan ibu. Nah, kesinambungan itulah ilmu dan amal yang senantiasa diamalkan oleh diri sendiri dan diamalkan untuk orang lain. Maka ada satu, subhanallah, hatur nuhun ibu.
Istimewa. Ada satu kebahagiaan bagi kita semuanya, Ibu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah meleset, karena ini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Man alima ilma, barang siapa yang mengetahui suatu ilmu, suatu perkara, suatu ilmu lah ya, wa amila, dan mengamalkan oleh dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya ilmu itu khususiyah untuk diri sendiri. Adapun dakwah kepada orang lain itu hanya sisanya. Sebelum orang lain harus diri sendiri sendiri. Artinya ketika kita memberikan suatu ilmu, apakah ilmu yang bekas atau ilmu yang baru? Ilmu yang udah paham nih pengajian saya nih. Ini jawaban yang ketiga ini. Ilmu yang bekas. Bekas apa? Bekas dipakai oleh kita gitu ya. Jangan ilmu baru. Kalau ilmu baru mah belum tahu kita bagaimana pengamalannya, belum tahu efeknya. Tapi kalau sudah diamalkan, sudah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun, maka kalau ibu perhatikan ya, dari kalimah pertama dan kalimah terakhir kajian majelis duha itu rata-rata berkisar tentang masalah apa? Ya masalah agama khususnya, kan agama itu banyak. Ya pasti atau agama, majelis duha namanya juga. Ilmu itu kan macam-macam ya, segala macam. Bahkan yang pokoknya itu ada 3, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ini majelis duha kajiannya mengarah kemana ini? Tasawuf, ya fikih gitu, tauhid. Maka semuanya didapat di majelis ini. Kenapa? Karena kita ingin mengamalkan apa yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari sahabat Abdullah bin Umar, dan itu menyatakan tentang ilmu yang fardu ain. Apa tuh tadi katanya ilmu fardu ain? Pertama, ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Fardu ain itu adalah pribadi, nafar. Ilmu itu ada 3. Pertama tadi ilmu apa? Ain. Ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tata cara kita beribadah. Karena memang sebagaimana surah Al-Ahzab ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah. Nah, beribadah ini adalah tata cara kita beribadah kepada Allah. Yang paling utama ibadah tuh ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah syahadat, ibadah puncaknya apa? Ibadah haji. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mau haji ya, insya Allah. Ya, latihan safar ke Madinah dan ke Mekah, ya kita sapa dulu ke masjid-masjid Allah lah ya. Nah, kata Rasulullah SAW, man alima ilma, siapa yang mengetahui suatu ilmu, wa amila, kemudian kita mengamalkan untuk diri sendiri, sampai kita betul-betul merasa kalau kita tidak melaksanakan itu, nggak gue banget tuh. Kenapa? Ada sesuatu yang ketinggalan. Misal, contoh kita melaksanakan sholat zuhur. Sebelum zuhur, wudu yang sempurna. Setelah sempurna, melaksanakan syukrul wudu. Setelah syukrul wudu, melaksanakan tahiyatul masjid. Setelah melaksanakan tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah. Kemudian zuhur bersama ya, zikir, doa, dan lain sebagainya. Setelah itu melaksanakan sholat sunnah
ba'diyah 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, qobliyah 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh. Setelah sekian lama kita mengamalkan itu, tiba-tiba kita tidak melaksanakan itu, kayaknya ada yang kurang ya. Ketika keluar dari pintu teh, apa gitu, kayak orang yang linglung gitu. Ternyata subhanallah, itulah buah dari keistiqomahan. Istiqomah itu apa? Istiqomah konsisten melaksanakan kebaikan. Nah, pokoknya sudah ada ya, diamalkan oleh diri sendiri. Wa alama, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini Ibu, jangan sampai ilmu itu hanya dikekeuek oleh diri sendiri, hanya dinikmati oleh diri sendiri, orang lain mah jangan. Misalkan Ibu ya, misalkan, ilmu ini mah mahal atuh, saya nyarinya sampai keliling-keliling ke masjid dan musola itu. Tiba-tiba ada anak tetangga yang minta diajarin sama ibu, nanti atuh jangan, udah kalau mau mah ke majelis duha aja. Nggak boleh seperti itu ya. Nah, ketika ada yang meminta diamalkan, amalkan saja, karena itu sudah menjadi kewajiban kita ya. Rasul menyatakan kepada para sahabat nih, balighu anni walau ayah. Para sahabat sadayana, kata Rasulullah gitu ya, sampaikan apa-apa yang kau terima dariku walaupun hanya sedikit. Walaupun itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, itu berlaku nggak pada kita? Bingung nih jawabannya, bingung. Berlaku nggak perintah itu kepada kita? Berlaku. Seolah-olah Rasul menyatakan, hei warga Cileungsi Samudayana, sampaikan apa yang engkau dapat dariku walaupun cuma sedikit. Mungkin itu diucapkan oleh Rasul sekitar 1446 tahun yang lalu, tapi 2024 berlaku tidak itu kalimatnya? Berlaku. Sampai yaumul kiamah berlaku tidak kalimatnya? Tetap berlaku, karena kita adalah umatnya. Dan Rasul itu kedudukan sebagai apa? Rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Subhanallah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita beserta tetangga, beserta anak keturunan kita sampai akhirnya semuanya mengamalkan apa yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi. Alhamdulillah, insya Allah. Kemudian kata Syekh Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajalma nu amal teu jeung ilmuna amalna teh ditolak teu diterima. Ibu-ibu sadaya ngarti nggak? Padahal itu kalimat sapaan itu. Udah nadana bingung, terus artinya bingung, bagi molohok we nya. Terjemahnya di bawah. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa planet loh ya. Aduh, gawat ini. Tadi menyambungkan dengan Kangjeng Nabi bahwa hendaklah kita senantiasa mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan sahabat Syekh Ibnu Ruslan menyatakan, kalau sudah beramal hendaknya dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Ini jadi jargon Kementerian Agama ya, ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kalau sudah berilmu hendaknya dihiasi dengan agama, dan kalau sudah mengamalkan suatu perkara hendaknya dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Maka subhanallah Ibu, bagi kita insya Allah perjalanan dalam mencari ilmu, entah itu di masjid, di musola, di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, senantiasa harus menjadi
acuan bagi kita sekalian bahwa selamanya kita akan melaksanakan perintah Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Dalam artian di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya, kita tetap semangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Siap? Siap? Alhamdulillah. Terkait hadis mengenai keutamaan perempuan sholat, itu sama saja dengan fadilah tentang ziarah kubur. Kira-kira nih, ziarah kubur itu hukumnya sunnah, wajib, apa haram? Sunnah ya, sunnah. Pernah nggak menjadi haram? Atau pernah? Pernah nggak Rasul melarang untuk ziarah sehingga kalau larangan itu dari Rasulullah SAW berarti haram? Pernah nggak Rasul melarang? Pernah. Karena menurut kaidah fikih ya, al aslu fit tahrim al aslu fit tahrim al aslu fin nahi at tahrim. Asal dari larangan itu adalah keharaman. Dulu Rasulullah SAW menyatakan suatu hadis, nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu Rasul pernah melarang, dalam artian mengharamkan untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena di zaman awal-awal Islam, di zaman Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena penduduknya kebanyakan orang-orang jahiliyah yang menuhankan kuburan, yang mendewakan segala sesuatu yang ada di dalam kuburan. Nah, Rasulullah SAW khawatir umatnya yang baru masuk Islam, umatnya yang baru bersyahadat kemarin-kemarin waktu puluh-puluh tahun menjadi orang-orang kafir, kemudian melihat praktek-praktek seperti itu, Rasul mengkhawatirkan keimanan bagi sahabatnya. Maka Rasul mengharamkan. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu hak otoritas dari Rasulullah SAW untuk menjaga keimanan. Tapi ketika Rasulullah SAW telah hijrah, bahkan sebelum Rasulullah SAW hijrah, penduduk Madinah sudah berbaiat kepada Rasulullah 3 golongan, 3 rombongan. Yang satu 7 orang, yang satu 23, yang kedua 24 orang kalau nggak salah, yang ketiga 74 orang. Semakin banyak. Bahkan sebelum Rasul ke Madinah pun Islam sudah berkembang di Madinah dengan perantaraan orang-orang yang berbaiat duluan. Baru ketika Rasulullah sampai ke Madinah, belum juga sampai, disambut oleh orang-orang Madinah, Tola'al badru alaina yatil wada, telah datang kepada kita semuanya seseorang yang bagaikan bulan purnama. Subhanallah. Maka kita wajib atas menyambut kedatangan beliau dengan penuh ketaatan. Salah satunya Islam baru juga Rasul menginjakkan, sudah menyebar Islam di Madinah. Nah, ketika di zaman Madinah, Rasul al-an fazuruha. Adapun sekarang silahkan kalian berziarah. Maka atas anjuran Rasulullah SAW tersebut, ziarah kubur hukumnya menjadi sunnah. Bahkan di dalam ketasawufan, justru salah satu pelajaran yang terbaik adalah mengingat kematian. Betul? Kalau mengingat kematian, subhanallah, besok saya mau mati nih, udah sholat yang khusyuk, Allahu Akbar. Betul tidak? Coba kalau kita mal, tahun depan ke sini, 2 tahun kemudian ke sini, 25 tahun kemudian ke sini, wah, pikir tidak ingat aja. Nanti ketika saat yang beribadah, tenang-tenang saja, mati masih lama ini kan. Maka nggak khusus-khusus ibadahnya, belajar kurang semangat, ibadah kurang semangat. Tapi kalau sudah mengingat kematian, mengingat saat-saat itu adalah saat detik-detik terakhir, maka
ketika kita beribadah insya Allah akan mempersembahkan kepada Allah yang terbaik, bahwa ini mungkin ibadah saya yang terakhir, maka sebisa mungkin saya mempersembahkan sholat yang terindah. Subhanallah. Demikian ya. Jadi jangan salah persepsi nih. Begitu giliran sholat fardu, ibu ngamalkan hadis ini, padahal itu hadisnya hadis Mekah ketika Rasulullah masih di kota Mekah. Adapun ketika Madinah mah itu para penduduk Madinah banyak yang berziarah ke masjid, sholat di masjid ya. Insya Allah kita semakin hari semakin baik dalam mengamalkan insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam hikmah nomor 36 ya, 36, Syekh Ibnu Ruslan menyatakan, subhanallah ya, Syekh Ibnu Hikam di dalam Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan, ini menjadi catatan tersendiri bagi kita. Saya sendiri merasakan semakin hari saya mempelajari dan mengamalkan apa yang termaktub di dalam Al-Hikam ini, subhanallah, rasanya kita semakin kerdil sekali, semakin hina di hadapan Allah. Tapi sekalipun hina di hadapan Allah, itulah yang terbaik. Kenapa? Karena justru kita dituntut oleh Allah untuk semakin merendahkan diri kepada Allah. Salah satu ciri bahwa kita dituntut untuk merendahkan diri kepada Allah apa? Di saat-saat terbaik seorang hamba justru ketika keningnya ada di tempat sujud ya. Yang tadinya kepala sangat dihormati oleh kita, tidak boleh kepukul, apalagi orang Betawi ya, ketika hoits gitu ya, kena kepalanya langsung ngambek gitu, luar biasa. Artinya kepala anggota yang paling dihormati, betul? Tapi di saat berhadapan dengan Allah, justru itu kepala serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada bokong kita, betul? Artinya tidak ada apa-apanya, dan memang tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Yang ada apa-apanya justru itu harus dipertanyakan, adakah keislaman di dalam dirinya sehingga dia merasa apa-apa di hadapan Allah, betul? Hidupnya milik Allah, nyawanya milik Allah, rezeki dikasih oleh siapa? Oleh Allah. Kehidupan dikasih oleh siapa? Kalau tidak ada matahari aja bisa hidup enggak? Kalau tidak ada air bisa hidup enggak? Kalau tidak ada udara bisa hidup enggak? Kalau tidak ada mamah bisa hidup enggak? Bisa atuh itu mah. Artinya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya manusia itu. Dan itulah hakikat dari seorang manusia. Justru kita harus merasa tidak ada apa-apa di hadapan Allah ya. Salah satunya ini pengalaman Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa beliau menyatakan syu'aul basirati, cahaya mata batin. Subhanallah, ini cahaya nih. Syu'aul basirati, cahaya mata batin. Yushhiduka kurbahu minka, bisa menyaksikan bahwa kedekatan engkau dengan Allah karena adanya cahaya dari kolbu. Kenapa cahaya dari kolbu? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengan seseorang, berkomunikasi, itu melalui kepalanya atau melalui badannya? Tidak dua-duanya, pantesan ibu bingung ya. Melalui otak atau melalui hatinya? Hatinya. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Di dalam surah Al-A'raf bahwa Allah menyatakan ketika Allah berinteraksi dengan seseorang, maka Allah memberikan cahaya ke dalam kolbunya, ke dalam hatinya. Maka harus dijaga ibu ini kebeningan hati, harus dijaga kesucian hati, jangan sampai ada sesuatu yang merusak. Bagaimana cara kita memeliharanya? Dengan cara menghidupkan. Bagaimana hidupnya? Salah satu yang paling efektif dalam menghidupkan hati itu adalah dengan talqinuz zikri. Apa? Sudah punya belum? Sudah punya belum?
Kok jawabannya bingung semua ini? Sudah. Sudah punya belum? Sudah diamalkan belum? Anu mawi eta cenah teu pasemanya. Ditalkin cukup satu kali, berefek seumur hidup. Selamanya, selama kita tidak memutuskan robitoh terhadap guru, tapi mengamalkan setiap saat, setiap waktu, dan setiap tempat. Subhanallah, kita diberikan alat untuk berhubungan dengan Allah, sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah diberikan alat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat nggak itu kalimat? Dahsyat. Kenapa? Kalau kita ingin berhubungan dengan seseorang, gimana zaman sekarang? Halo, tulinit, halo, gitu. Iya kan? Iya kalau orang lain megang HP. Kalau tidak, tidak. Tapi kalau ketika kita ingin berhubungan dengan Allah, subhanallah. Kalau salat mah sehari cuma 5 waktu. Dan memang itu sudah dinas dalam Al-Quran dan hadis, hanya 5 waktu yang fardu. Bagaimana kalau seandainya zuhur ke asar? Berarti selang waktu 3 jam lah katakan ya. Asar ke maghrib, katakanlah 3 waktu, 3 jam. Maghrib ke isya, katakanlah 1 jam. Yang paling lama maghrib isya ke subuh. Bagaimana itu? Subhanallah, bagaimana berhubungan dengan Allah? Maka gunakan alat yang diberikan, hakikatnya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita terima dari guru mursyid. Hakikatnya kita diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menerima dari Allah. Innalladzina yubayyi'unaka. Surah Al-Fat ayat 10 nih Bu ya. Innalladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya wahai Muhammad, orang-orang yang berbaiat kepadamu, orang-orang yang berjanji kepadamu. Yubayyi'unallah, pada hakikatnya dia berbaiat kepada Allah. Nah, kalau kita menerima sesuatu yang sudah paten dari Allah, hendaknya kita menjaga, memelihara, istilah kata mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan. Bagaimana cara melestarikannya? Tiada lain dan tiada bukan adalah dengan mengamalkannya. Ya, kayak kemarin ketika kita membaca, ketika kita minum, apa doanya? Bismillah. Sudah minum? Ketika sedang minum? Nah, masih banyak yang bingung Ulangi. Ketika kita minum, bacaan kita sebelumnya apa? Ketika sudah minum, bacaannya? Ketika sedang minum, Allah, 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 Allah. Ketika kita berjalan, Allah, Allah, Allah. Ketika kita masak, ketika kita masakan kita kurang asin, ya jangan Allah-Allah tuh, tambahan garam gitu mah. Nah, ini cara kita untuk menghidupkan kolbu kita, karena ketika Allah itu memancarkan cahayanya ke seluruh alam. Tapi kalau kitanya kukurubun tahu, menutupi diri, menutupi diri sendiri, tidak mau memancarkan cahaya, tidak mau menerima cahaya dari Allah, kira-kira sampai nggak cahaya dari Allah ke kita? Tidak mungkin. Karena Allah itu memberikan cahaya kepada siapa saja. Wallahu, dalam kalimat Al-Quran banyak, liman yasha, memberikan hidayah kepada siapa saja. Cuma permasalahannya, orang itu mau tidak menerima cahaya dari Allah. Yang ini dikatakan bahwa yusha'ul basirati yushiduka kurbahu minka, bahwa cahaya mata batin kita akan menyaksikan kedekatan kita kepada Allah. Tapi, nah di sini wa ainul basirati, tetapi mata batin kita, mata hati kita, yushhiduka adamaka liwujudihi,
akan menyaksikan bahwa ketiadaan kita karena wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat subhanallah betapa Allah maha hebat, betapa Allah maha kuasa. Ketika melihat dunia ini penuh cahaya, kita mah merendahkan diri kepada Allah. Tidak ada apa-apanya, ya Allah, hanya Engkaulah yang besar. Ketika kita menghirup napas yang tanpa biaya sedikit pun, sekali beli oksigen, satu tabung itu 4,5 juta ya, satu tabung yang gede itu. Sedangkan kita menghirup bebas aja. Kenapa? Gratis, ya. Ketika kita melihat cahaya, subhanallah, kemarin saya pasang listrik 1,2 ya. Itu pun yang paling rendah, Tapi tokennya seminggu, 4 hari 100, subhanallah, mahal amat saya bilang ya PLN. Padahal cuma segitu doang, cuma lingkungan sekolah aja. Tapi sedunia ini Allah memberikan cahaya tanpa ada biaya, tanpa harus ada tagihan bulanan, tanpa ada tagihan tahunan, betul? Selama-lamanya bahwa Allah luar biasa. Tidak akan hidup kita tanpa kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah Ibu ya, sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan hamba Allah, bahwa kita dijadikan umat Rasulullah, bahwa kita dijadikan murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang terdekat kita dijadikan sebagai muridnya Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, yang memungkinkan kita untuk senantiasa terbimbing ketika kita beribadah kepada Allah. Bagaimana pembimbingannya? Subhanallah ya, Ibu, tadi saya menangis ya ketika ngisi di Cilengsi Indah. Saya biasa aja nerangin ya, nerangin tentang mandi taubat. Padahal itu hal yang sepele lah ya, karena kita sudah biasa. Saya terangin aja bahwa mandi taubat itu kita punya dosa atau tidak, tetap aja kita banyak dosa. Cara menggugurkan dosa itu adalah dengan mandi taubat yang dilanjutkan dengan sholat taubat. Yang mandi taubat itu kapan? Sebelum subuh, baiknya pukul 3 setelah selesai sholat, kemudian dibalurkan satu gayung Robi anzilni muzalam mubaraka wa anta khairul muslim. Ya, dia disiram, bukan dibalurkan matu apa namanya minyak disiramkan Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin, tapi di dalam hati ya, karena itu Rabbi anzilni, ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang penuh dengan keberkahan. Sesungguhnya Engkau adalah khairul munzilin, zat yang maha pemberi tempat yang berkah. Anzili munzalan mubarakan itu dalam artian kita memohon posisi di hadirat Allah, posisi yang tanpa dosa, posisi yang bersih dari segala dosa, dan kalaupun toh ada dosa, kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan efeknya ada ya, buat kesehatan, buat salah satunya saya bisa bikin sekolah itu dari situ. Tapi saya nggak itunya ya. Nah, ketika selesai itu ada orang yang menghampiri, Pak Ustadz, katanya, bagaimana itu saya pengen sholat duha dan sholat taubat dan mandi taubat. Gini caranya, beliau menangis, saya menangis. Kenapa? Karena sesuatu yang biasa kita laksanakan, ternyata bagi orang lain mah, wih, ini antik, katanya antik. Subhanallah. Dan saya pun mendapatkannya dari Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Subhanallah. Bahkan ketika beliau hari ini meninggal, besoknya malamnya masih digotong oleh ajudannya untuk melaksanakan mandi taubat. Padahal usianya 91 tahun, masih melaksanakan 91. Masih melaksanakan mandi taubat karena saking istiqomahnya. Padahal bagi beliau insya Allah tidak ada dosa sama sekali, tapi senantiasa merasa berdosa dengan selalu melaksanakan mandi taubat. Melihat guru seperti itu, subhanallah, apalagi saya, gitu ya, apalagi saya budak cacak buricak anu banyak dosa, saya mah terlalu wallahu alam berapa hitungannya, triliun, biliun, mega biliun dan lain sebagainya. Yang penting mah laksanakan saja taubat, laksanakan saja istighfar, laksanakanlah la ilaha illallah, yakin hakul yakin Allah mengampuni dosa-dosa kita.